Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita dapat bertemu di dalam presentasi di Zoom ini dalam memenuhi mata kuliah metodologi Islam untuk ujian akhir semester. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan membawakan penelitian mengenai strategi penyelesaian kredit macet dalam produk pembiayaan di KSPPS Risalatuna. Baiklah, di bab pertama pendahuluan ada 6 indikator yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam manfaat dan kegunaan penelitian. Baiklah, latar belakang masalah dari penelitian ini yaitu pada sektor ekonomi syariah terdapat lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah menurut Budi menjelaskan bahwa lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Sumatera Barat yaitu KSPPS Risalatuna yang mempunyai program diantaranya tabungan, pembiayaan. Pembiayaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu memberikan pembiayaan kepada anggota untuk suatu keperluan. Dan anggota yang akan mengembalikannya dengan dicicil sampai lunas. Kemudian ada tingginya tingkat kredit macet dapat berdampak pada menurunnya kinerja keuangan KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera serta berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar seperti penurunan likuiditas, penurunan profitabilitas, dan bahkan dapat mengancam kelangsungan usaha KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera itu sendiri. Kemudian ada identifikasi masalah. Dalam identifikasi masalah ini ada indikator yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tingkat kredit macet yang tinggi dapat mempengaruhi kesehatan keuangan KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Yang kedua, ada kurangnya strategi yang komprehensif dalam menangani kredit macet dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, komunikasi dan pendekatan yang kurang efektif terhadap anggota atau nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran. Kemudian di sini ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah di sini yaitu penelitian ini akan difokuskan pada strategi penyelesaian kredit macet dalam produk pembiayaan di KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Khususnya dalam lingkup operasional dan pengelolaan risiko pembiayaan. Dengan batasan ini, peneliti akan lebih berfokus dan mendalam dalam mengkaji permasalahan dan solusi yang dibutuhkan. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah ada 2 indikator. Yang pertama, apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam produk pembiayaan KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Kemudian, bagaimana strategi yang efektif untuk menyelesaikan kredit macet dalam produk pembiayaan di KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Kemudian, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada 2. Yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet dalam produk pembiayaan di KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Yang kedua, merumuskan strategi efektif untuk menyelesaikan kredit macet dalam produk pembiayaan di KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Kemudian, manfaat dan kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi KSPPS sendiri yaitu penelitian ini dapat menambah referensi dan memberikan masukan dan rekomendasi untuk memperbaiki strategi penyelesaian kredit macet sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan dan menjamin keberlangsungan usaha. Kemudian bagi peneliti sendiri, yaitu peneliti ini dapat berkarya khazanah ilmu pengetahuan tentang pengelolaan kredit macet dalam lembaga keuangan syariah, khususnya di KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera. Kemudian bagi masyarakat sendiri, yaitu peneliti ini dapat meningkatkan kepercayaan terhadap KSPPS Risalatuna Berkah Sejahtera dalam mengelola produk pembiayaan secara profesional dan bertanggung jawab. Sekarang kita masuk kepada bab 2 mengenai kajian teori. Dalam bab 2 ini ada indikator yang akan kita bahas,
Yang pertama, landasan teori. Yang kedua, penelitian relevan. Yang ketiga, kerangka berpikir. Yang pertama, landasan teori. Ada 6 indikator juga yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian kredit macet. Yang kedua, komponen-komponen kredit. Yang ketiga, ada karakteristik kredit macet. Yang keempat, ada strategi penyelesaian kredit macet. Yang kelima, ada koperasi simpan pinjam syariah atau KSPPS. Kemudian yang keenam, latar belakang KSPPS secara tunai. Penelitian yang relevan, di sini saya mendapatkan ada 3 penelitian yang relevan dengan penelitian saya. Yang pertama, penelitian oleh Wardayati pada tahun 2019. Yang kedua, ada penelitian oleh Ridwan dan Wahyudi pada tahun 2017. Kemudian ada penelitian oleh Suprapti pada tahun 2020. Kerangka berpikir di sini ada masalah, solusi, dan hasil penelitian. Kemudian kita masuk pada bab 3. Dalam bab 3 ini ada indikator yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Yang kedua, lokasi penelitian. Kemudian ada subjek penelitian. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Kemudian ada analisis data. Kemudian ada keabsahan data. Baiklah, pertama kita akan membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyajikan gambaran komprehensif dari data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan, termasuk wawancara, observasi secara langsung, dan analisis dokumen. Kemudian kita masuk pada subjek penelitian. Yang pertama, mengenai subjek penelitian dalam penelitian ini, subjek yang menjadi sumber informasi utama adalah personal kunci dari KSPPS Risalah Tuna Berkah Sejahtera. Yang akan menjadi kuncinya atau yang menjadi sumber informasi yang sangat penting bagi dalam penelitian ini, yang pertama yaitu manajer, kemudian AO, kemudian pengelola keuangan. Kemudian objek. Objek dalam penelitian ini ialah KSPPS Risalah Tuna Berkah Sejahtera dalam strategi penyelesaian kredit macet. Kemudian teknik pengumpulan data. Ada teknik pengumpulan data dalam penelitian ini itu ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian analisis data, ada 3 indikator. Yang pertama, reduksi data. Yang kedua, penyajian data. Yang ketiga, penarikan kesimpulan. Baiklah, itu saja hasil dari presentasi dari penelitian saya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kepada bagi teman-teman yang menonton atau melihat presentasi saya atau konten saya ini, untuk dapat memberikan komennya mengenai pertanyaan yang tidak paham dalam penyampaian yang saya sampaikan. Baiklah, saya tutupi dengan membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.